semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar lancar dan aman sampai akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Nah, setelah minggu lalu kita belajar mengenai teks deskripsi, unsur dan kebahasaannya, hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Ya, kalian hebat. Teks narasi adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang tersusun secara kronologis atau berurutan sesuai dengan waktu kejadiannya. Teks narasi ini didukung oleh para pelaku dan tokoh serta imajinasi yang disusun secara urut. Nah, kalian tahu kan apa itu teks narasi? Sekarang kita akan belajar mengenai unsur pembangun dari teks narasi. Apakah kalian tahu unsur teks narasi itu? Baiklah, mari kita bahas. Nah, baiklah, mari kita membahas unsur pembangun dari teks narasi. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur pembangun dari teks narasi? Mari kita bahas. Unsur dari teks narasi ini ada 7. Yang pertama itu pelaku, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat judul, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya atau nada, dan yang ketujuh adalah tema. Mari kita bahas satu persatu mengenai unsur pembangun dari teks narasi. Yang pertama adalah tokoh. Ada yang tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita teks narasi. Nah, tokoh ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pelaku utama atau tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh tambahan atau figuran. Kemudian kita akan membahas yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, yang ketiga adalah latar atau setting. Fungsinya untuk memberikan konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Kemudian yang keempat adalah judul. Judul ini adalah hal pertama yang harus ada pada teks narasi. Judul sering mengacu pada tokoh, tema, latar, maupun kombinasi antara beberapa unsur tersebut. Nah, yang kelima ini adalah sudut pandang. Ada yang tahu apa itu sudut pandang? Mari kita bahas. Sudut pandang ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang first person sentral atau akuan sertaan. Yang kedua, sudut pandang first person peripheral atau akuan tak sertaan. Yang ketiga adalah sudut pandang third person omniscient atau diaan maha tahu. Dan yang keempat adalah sudut pandang third person limited atau diaan terbatas. Nah, kalian tahu kan apa itu sudut pandang? Lalu yang keenam, kita akan membahas mengenai gaya dan nada. Gaya adalah cara pengungkapan yang khas bagi seorang penulis, sedangkan nada berhubungan dengan pilihan untuk mengekspresikan suatu sikap. Kemudian yang ketujuh adalah tema. Ada yang tahu apa itu tema? Tema merupakan makna cerita. Tema adalah sejenis komentar terhadap pokok permasalahan suatu objek. Nah, tema ini mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek tersebut. Nah, kalian tahu kan sekarang apa itu unsur pembangun dari teks narasi? Lalu selanjutnya mari kita melihat contoh dari teks narasi. Mari simak penjelasan saya dan dengarkan dengan seksama.
Nah, baiklah, saatnya kita membahas mengenai contoh dari teks narasi. Teks narasi ini berjudul Insinyur Soekarno. Kalian pasti tahu kan Insinyur Soekarno? Nah, marilah kita baca. Simak baik-baik dan dengarkan ya. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Ia memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya melawan penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Jogja dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang untuk negara Republik Indonesia. Nah, itulah contoh dari teks narasi. Mari kita identifikasi unsur pembangun dalam contoh teks narasi berjudul Insinyur Soekarno. Yang pertama, terdapat tokoh. Yang kedua, alur. Dan yang ketiga, gaya atau nada. Yang keempat, tema. Kalian bisa menambahkan unsur pembangun yang lainnya. Sampai sini, apakah kalian paham? Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya berikan pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai teks narasi, alangkah baiknya kalian belajar lebih dalam mengenai struktur, kebahasaan, dan ciri dari teks narasi. Nah, hari ini pembelajaran kita selesai, lancar dan aman. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya siswa-siswa kelas 7, dan semoga kalian tetap sehat di masa COVID-19 ini. Tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.